Pemirsa, terdapat dugaan kecurangan dalam pengadaan alat kesehatan senilai 25 miliar di RSUD Kabupaten Venesia. Alat MRT dan CT scan terindikasi barang rekondisi. Kami akan terus mengupdate informasi selengkapnya. Selamat pagi tim, kita mendapat penugasan audit investigatif atas pengadaan alat kesehatan senilai 25 miliar di RSUD Venesia. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik sehingga kita wajib bekerja objektif, independen, dan berbasis bukti sesuai dengan standar audit internasional IAASB 2020 dan pedoman audit internal IIA 2020. Hari ini kita bentuk BA Compliance Team. Fokus kita mengidentifikasi indikasi fraud, menelusuri modus operandi, dan menghitung potensi kerugian negara. Saya di sini sebagai audit manager, dan saya menunjuk Saudara Randy sebagai senior auditor investigatif akan fokus pada analisis fraud dan kronologi. Saudari Cindy sebagai audit forensik digital dan data analytics akan menangani pembuktian berbasis digital, termasuk analisis dokumen elektronik serta data komunikasi yang relevan. Kita bekerja sebagai satu tim investigasi yang sama. Baik, Bu. Kami akan melakukan investigasi ini, Bu. Saudara Randy, silahkan sampaikan hasil analisis awal. Baik, berdasarkan hasil audit awal yang telah saya lakukan dengan mengacu pada prosedur verifikasi dokumen pengadaan serta standar audit investigasi, saya menentukan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam proses pengadaan ini. Penyimpangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah mengarah pada pola fraud yang sistematis. Temuan awal saya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang diterima di kontrak dengan kondisi barang yang diterima. Mengacu pada prinsip verifikasi dan standar audit IASB 2020, kondisi ini merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan. Alat MRT dan CT scan yang seharusnya baru diduga merupakan barang indikasi. Indikasi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa alat mengalami kerusakan hanya dalam waktu 2 hingga 3 bulan saja. Untuk pengadaan ini dengan nilai sebesar 25 miliar, kondisi ini jelas menunjukkan adanya substansi anomali yang tidak berkualitas yang seharusnya dapat dicegah melalui pemeriksaan teknis yang memadai. Selain itu, saya juga menemukan indikasi bahwa proses tender tidak berjalan secara transparan dan mengarah pada pengkondisian pemenang. Untuk memperjelas buktian temuan tersebut, saya akan menjelaskan dari sisi kronologisnya. Secara kronologis, pengadaan dimulai dari akhir tahun 2024 melalui lelang elektronik. Kemudian pada Mei 2025, alat dinyatakan telah resmi diterima. Namun hanya dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan saja, tepatnya pada Agustus 2025, alat sudah tidak dapat digunakan secara optimal. Rentang waktu yang sangat singkat ini menjadi indikator kuat adanya anomali kualitas dalam pengadaan. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus ini menggunakan pendekatan 5W ditambah 2H. Dari sisi what, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan indikasi kolusi. Dari sisi who, melibatkan pihak RSUD dan penyedia, yaitu PT Metara. Dari sisi when, terjadi pada periode 2024 hingga 2025. Dan dari where, di lingkungan RSUD Venesia itu sendiri. Dari why, lemahnya pengendalian internal dan penyalahgunaan wewenang. Dan dari how, manipulasi tender yang tidak ada verifikasi barangnya itu. Dan dari how much, potensi kerugian mencapai kurang lebih 25 miliar. Untuk memperkuat analisis, saya menggunakan pendekatan fraud triangle, krisis 1953. Terdapat tekanan untuk memenangkan pihak tertentu, mendapat kesempatan akibat lemahnya kontrol dan rasionalisasi untuk yang namanya dari pelaku itu. Ketiga faktor ini memperkuat indikasi fraud. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, saya mengidentifikasi pola modus operandi yang terjadi. Modusnya dimulai dari pengondisian tender,
dilanjutkan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi, dilanjutkan manipulasi dokumen, hingga penerimaan tanda uji teknis yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan serius sesuai dengan sistem pengendalian internal pengadaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Randy. Temuan ini sudah sangat jelas menunjukkan adanya pola penyimpangan. Saudari Cindy, silahkan lanjutkan dengan analisis digital. Saya melakukan analisis menggunakan digital forensik dan data analytics mengacu pada ISO 27037 untuk menjaga integritas bukti digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai temuan dokumen. Kami menemukan adanya perubahan metadata setelah dokumen dinyatakan final, serta penghapusan data penting. Ini mengindikasikan adanya manipulasi dokumen. Berdasarkan model decision tree, menurut Breiman, tahun 1986, titik kegagalan utama terjadi pada tahap penerimaan barang tanpa verifikasi teknis. Berdasarkan analisis data dan pendekatan Big Data, IPSAS, kerugian negara diperkirakan mencapai 25 miliar. Terima kasih Saudari Cindy. Analisis yang disampaikan memberikan pembuktian yang kuat atas indikasi penyimpangan dalam kasus ini. Berdasarkan hasil investigasi dan sesuai dengan standar audit investigatif, disimpulkan bahwa kasus ini merupakan part yang terstruktur, sistematis, dan disengaja. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti dokumen, analisis digital forensik, wawancara, analisis resiko, dan terjadi karena kolusi, manipulasi dokumen, kegagalan verifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Ini bukan sekedar kesalahan administratif, tetapi kegagalan sistem pengendalian yang berdampak pada kerugian negara sebesar 25 miliar. Kita rekomendasikan 1. Penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. 2. Verifikasi teknik berlapis. 3. Digitalisasi pengadaan AI dan monitoring real time. 4. Pemisahan fungsi. 5. Penguatan sistem anti-fraud. Rekomendasi ini tentunya sejalan dengan prinsip good governance dan pengendalian internal. Fraud bukan terjadi karena tidak adanya sistem, tetapi karena sistem tidak dijalankan dengan integritas. Audit investigatif ini menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran publik adalah amanah. Dengan pengawasan, teknologi, integritas, fraud dapat dicegah. Dengan demikian, investigasi ini dinyatakan selesai.